Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di Igit Mania Channel. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas tips bagaimana caranya makan daging kurban ya, terutama mungkin daging sapi atau daging kambing. Makan daging tapi kita tetap sehat ya, jauh dari kolesterol dan mungkin berat badan jadi naik ya. Oke, mari kita kupas bagaimana tipsnya. Kita lihat di sini. Ya, kebetulan saya sudah cari-cari ya artikelnya. Di sini saya ambil dari Liputan 6. Ya, di sini ada disebutkan 8 tips aman dan nyaman menyantap daging kurban ya. Jadi sesuai dengan kondisi kita saat ini ya, alhamdulillah kita sudah menjalani Hari Raya Kurban yang 1441 Hijriah. Ya, bagi teman-teman yang mungkin suka daging, awas juga ya, kita mesti kontrol, tetap kita jaga kesehatan kita supaya tidak menimbulkan efek samping terhadap kesehatan kita. Nah, ini berikut ini ada 8 tips aman dan nyaman menyantap daging kurban. Oke, kemudian kita bahas di sini jangan makan berlebihan ya. Tadi ya yang seperti saya bilang. Jadi jangan sampai kita lupa gitu ya, sehingga makannya kebanyakan. Nah, kemudian daging kurban itu biasanya umumnya mungkin ada yang dibikin sate, ada yang bikin rendang, gulai dan lain sebagainya ya. Nah, jika berlebihan menyantap hidangan kurban itu berisiko sembelit. Orang dengan kolesterol tinggi pun dipersilakan menyantap beragam hidangan tersebut selama masa daging kambing atau sapi saja yang dikonsumsi tidak bersama jeroan ya. Jadi lebih amannya itu kita mengkonsumsi daging daging sapinya aja ya. Jadi jangan sampai sama jeroannya sama usus. Nah, memang sih enak ya, tapi enak di mulut, tapi untuk di perut itu nggak enak ya. Nah, berikut kita rangkum di sini tips agar kita terhindar dari masalah kesehatan seperti yang diungkapkan oleh spesialis penyakit dalam RSCM FKUI ya, Pak Ari Fahrial Sam, dikutip dari keterangan Veres pada Rabu 23/9/2015. Oke, tips yang pertama yaitu imbangi banyak makan buah dan sayur untuk mengurangi efek samping dari makan daging ya. Jadi supaya imbang, selain kita makan daging sapi atau daging kambing. Sih. Gagal lah. Maaf sih ya guys, tadi anak aku suka begitu, emang suka gangguin. Oke, kita lanjut lagi untuk tipsnya. Yang pertama ya, imbangi banyak makan buah dan sayur untuk mengurangi efek samping dari makan daging berlebihan. Ya, jadi kita jangan lupa juga makan sayur dan buah ya supaya seimbang gitu. Jadi nanti kolesterolnya bisa keserap oleh buah-buahan ya. Kemudian yang kedua, sebaiknya daging dimasak menjadi hidangan sate atau sop ketimbang gulai. Nah, kenapa seperti itu? Karena sate dan sop ya itu dia umumnya ya itu tidak menggunakan santan ya. Jadi tidak pakai santan karena santan itu juga kolesterol ya. Itu santan juga banyak lemaknya gitu. Jadi sangat berbahaya sekali kalau misalkan kita mungkin dibikin gulai atau dengan hidangan makanan yang bersantan. Oke, kemudian yang ketiga, makan daging kambing atau sapi jangan berlebihan dalam waktu singkat. Sehari 2 kali, yaitu pagi dan malam hari atau sore hari. Ya, kemudian besoknya lagi dua kali sehari. Nah, itu lebih sehat ya daripada kita mentang-mentang hari Lebaran gitu kan. Wah, seharian makan dagingnya itu berbahaya sekali buat kesehatan. Ya, kemudian yang keempat, usahakan jangan makan daging selambat-lambatnya 2 jam sebelum tidur. Ya, jadi aturannya itu ya. Jadi sebelum tidur jangan sampai kita makan daging. Ya, kenapa? Karena daging ini terus terang adalah makanan yang mungkin sulit dicerna oleh saluran pencernaan kita. Ya, jadi
si lambung atau usus itu dia butuh waktu untuk mencerna karena susah ya, lama gitu kalau misalkan daging itu. Makanya kita kasih jarak waktu ya 2 jam sebelum tidur. Kemudian yang kelima, kurangi makan berlemak lain seperti konsumsi coklat, keju selama sedang mengkonsumsi banyak makan daging. Ya, jadi kita juga mesti atur pola makan kita ya, diet kita. Jadi kalau misalnya kita makan daging, jangan makan makanan kolesterol yang lain ya atau yang berlemak yang lain. Gitu. Jadi perbanyaklah tadi seperti yang poin pertama, perbanyaklah kita makan buah dan sayur. Ya, kemudian yang keenam, sebaiknya sehabis makan dengan daging kambing atau sapi tidak mengkonsumsi minuman berkalori tinggi, ya seperti teh manis atau sirup. Ya, jadi kalau misalkan kita udah makan daging sapi atau kambing ya, kita sebaiknya minumnya adalah mungkin air lemon ya, kemudian air jeruk, nah, atau mungkin jus. Ya, yang pasti jangan sampai yang manis-manis ya, karena itu nanti bisa menimbulkan apa namanya, kegemukan juga ya, guys ya. Nah, kemudian yang ketujuh ya, minum yang cukup 8 sampai 10 gelas sehari untuk mencegah sembelit. Ya, jadi kalau misalkan ditambahkan daging ya seperti yang tadi saya bilang bahwa perut kita dia lama ya mencernanya, dan juga usus kita juga sama ya membutuhkan waktu proses yang lama, sehingga cenderung keras ya kalau misalkan kita BAB gitu. Makanya itu kita harus barengi dengan banyak minum. Ya, minum air putih ya, jangan sampai kita minum air teh manis ya dan lain sebagainya. Kemudian yang ke-8 ya, yang terakhir itu adalah dengan tetap melakukan olahraga ringan selama masa hari raya kurban. Ya, jadi tetap ya guys, tips kesehatan itu pasti ada namanya berolahraga. Ya, makanya olahraga ini sangat penting sekali. Kenapa? Untuk membakar lemak ya atau kolesterol yang ada di dalam tubuh kita. Nah, jadi kita harus imbangin makanan ya, kemudian minuman, kemudian yang ketiganya adalah buah dan sayur. Nah, yang kelima adalah berolahraga. Nah, itu mungkin sekilas kesimpulan dari saya. Ya, mudah-mudahan tips ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya di masa Hari Raya Idul Adha ini ya, sehingga kita bisa tetap menikmati daging kurban dengan tetap menjaga kesehatan kita. Ya, itu aja. Mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan panjang umur, sehingga teman-teman bisa tetap mendengarkan tips-tips kesehatan dari saya. Dan jangan lupa untuk teman-teman ya, view video terbaru saya, like and subscribe supaya saya tetap bersemangat untuk bikin video-video tips kesehatan berikutnya. Itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.